Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali bersama mas-mas ini yang sudah mulai kelihatan brewok. Akan menonton episode terakhir anime Takopi no Genzai. Setelah episode 5 kemarin, kita dikejutkan dengan plot twist yang ngebuat otak gua kena sliding. Sekarang, akhirnya kita sampai juga di ujung dari anime Takopi no Genzai. Mari kita lihat siapa saja yang bakal pengen kita sliding di episode 6 ini. Sama di ending episode 6 di ending episode 5 kita diliatin Azuma yang entahlah pengen keluar jadi pahlawan atau apa gitu. Padahal masalah makin runyam gara-gara dia ya. Mari kita lihatlah gimana Takopi no Genzai episode 6. So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton Takopi no Genzai. Dan bye-bye guys. Kita dilatih Capi masih kecilnya. Oh, ini yang dibilang sama Shizuka di episode 1. Kalau Capi dibawa sama bapaknya ketika Capi masih kecil. Kalau nggak salah gitu kalimatnya di episode 1 ya. Bahwa ayahku tidak akan menghilang, bahwa makan siang sekolah lezat, bahwa tidak ada perundungan di sekolah. By the way ya, scene Shizuka di sini itu tuh merefer ke antara episode 1 atau episode 2 Takopi lah. Shizuka tuh sempat ngobrol ke Takopi tuh ngomongin soal doanya kepada bintang. Kalau dia minta agar ayahnya tidak menghilang, tapi ternyata ayahnya tetap menghilang. Semenjak saat itu dia udah tidak lagi percaya sama dewa atau gimana gitu. Cuma nggak disebut soal ini nih, bahwa makan siang sekolah lezat sama bahwa tidak ada perundungan di sekolah. Kenapa? Karena di saat ini harusnya Shizuka belum dibully sama Marina. Shizuka baru dibully sama Marina itu masuk kelas 6. Kelas 4, masuk kelas 4. Sebelum dari kelas 4 tuh dia belum dibully. Dengan kata lain, semua doanya Shizuka di episode ini tidak ada yang jadi kenyataan. Soal yang makanan lezat pun, semenjak dia dibully sama Marina, Shizuka kan jadi tidak mau makan siang kan. Oh, satu lagi nih detail yang mungkin lo nggak sadar ya. Bajunya Azuma itu ternyata bekas bajunya Junya loh. Kelihatan di episode 4. Mari kita cari Shizuka bersama. Shizuka hilang bro. Saat aku bangun dia sudah pergi. Berarti Takopi sempat dipukul sama Shizuka dong. Gua kira pukulannya Shizuka nggak kena, terus Takopi kabur gitu. Karena dia hampir kena pukul sama Shizuka. Enggak dong, dia kena pukul berarti. Pingsan, bangun-bangun, Shizuka udah nggak ada. Aku tidak bisa menemui Kuze lagi. Kenapa? Ini juga terakhir kali aku melihatmu. Azuma ditangkap atau dia pindah rumah. Ayahku kembali. Oh, bapaknya masih ada ya. Tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada klinik. Azuma datang. Berarti istilahnya Azuma datang nih cuma buat pisah sama Takopi. Pret lah. Ngapain episode di ending episode 5 lu muncul seakan-akan jadi pahlawan gitu. Minta di sliding memang nih Azuma. Ini. Aduh, bahkan anak SD aja tuh paham loh soal ini loh. Sementara itu netizen kita banyak yang tidak paham. Bagaimana bisa anak nakal menjadi anak baik di saat bersamaan? Takopi nanya tuh soal tadi. Dijawab sama Azuma, sudah jelas ada sisi baik dan buruk dalam diri orang. Simpel aja nih, tapi banyak netizen yang tidak paham. Tidak selamanya dunia tuh hitam putih loh. Wah, nih Azuma, ini detail nih. Di sini Azuma ngomong, Shizuka atau Kuze juga tidak sebaik itu. Dia hampir tidak pernah mengerjakan PR-nya. Kenapa dia tidak pernah kerjain PR-nya? Karena buku PR-nya selalu disembunyiin sama Marina. Aku yang paling bodoh betul, kamu tolol. Sliding dia. Kameranya diperbaiki. Kameranya perbaiki sama Azuma kayaknya nih. Sabar, itu barang bukti loh. Ini barang bukti loh, barang bukti kematiannya Marina loh. Dibalikin, kok bisa? Tidak diambil polisi loh. Mungkin yang salah adalah mengira aku bisa menyelamatkannya anjir. I can save her, I can fix her. Dengan gaji terakhirnya. Junya yang ditangkap nih. Oh yaudah kacamatanya berubah ya. Karena dia dipecat, berarti Junya ini yang ditangkap. Ya benar dong, berarti Junya yang nyerahin diri, bukan Azuma. Wih gila, lu kalau perhatikan jamnya ini ya, Azuma sama Takopi itu 3 jam lebih loh ngobrol. Tadi sempat diliatin jamnya, kalau itu baru jam 3 lewat atau setengah 3 gitu. Sekarang sudah mau jam 6. Hah? Sampai bermusim-musim. Berarti Shizuka sudah tidak jelas nasibnya di mana tuh. 2 gadis hilang di Tokyo. Wah anjir Shizuka brengsek. Tangisan sedih orang tua, kembalikan putri kami. Kelas keluarga Yamashita yang hilang. 2 gadis ditemukan. Sampai Sakura mekar berarti udah setahun. Hampir setahun nih. Setidaknya sudah tahun baru lah. Berarti ini udah 2017. Shizuka baru balik setelah setahun dan dia masih hidup. Bagaimana caranya? Shizuka bawa 1 sayap, bawa cermin berubah, sama bawa 2 item buat menghilang. Aku harus sabar. 2 anak itu ditemukan, berarti Shizuka nggak ngebunuh dong. Coba bentar. Gimana tadi beritanya? Kasus keluarga Yamashita yang hilang. 2 gadis ditemukan. Komunitas lega. 2 gadis ditemukan. Aduh, gua nggak bisa baca bahasa Jepang jadi ini. Ditemukan dalam keadaan hidup atau meninggal? Kalau hidup berarti nggak dibunuh Shizuka. Berarti Shizuka selama setahun kemana-mana cuma nyari Capi. Gila bro, dedikasi. Setelah Takopi ngorbanin dirinya, muncul timeline baru. Namanya timeline untukmu, untuk kalian semua di tahun 2016. Dan di sini
Takopi berperan sebagai narator. Berarti satu season ini itu sebenarnya cuma Takopi yang lagi nyeritain ulang pengalaman hidupnya. Makanya judulnya untukmu, untukmu, dan untukmu. Sebuah kata yang keluar dari mulut pihak ketiga. Apa yang gue rasakan sebagai penonton setelah kelar nonton Takopi itu adalah hal yang sama yang Takopi ucapkan ke Shizuka agar mereka bisa baikan. Apa itu? Aku juga tidak tahu. Maafkan aku. Wakaana iyo gomenne. Aku tidak tahu. Maafkan aku. Gue mencoba mengambil kesimpulan ya. Pada akhirnya, semuanya akan baik-baik saja tanpa ada campur tangan alat-alatnya Takopi. Takopi campur tangan tetap harus ada. Campur tangan di Takopi tetap harus ada. Tapi Takopi jangan pakai alat-alatnya. Karena di timeline untuk kalian semua di tahun 2016 ini, semuanya tuh baik-baik saja. Karena ada campur tangan Takopi lewat sugesti. Pada akhirnya yang bikin kita semua bahagia tuh bukanlah alat, tapi kita sendiri yang bikin kita bisa bahagia. Istilahnya Takopi di sini tuh bukan ngebantu lewat alat-alatnya, tapi ngebantu lewat sugesti gitu. Dia ngasih sugesti ke Azuma, bertengkar sama kakakmu, biar kalian berdua bisa lebih terbuka dan jadi lebih dekat. Pada akhirnya original Shin Takopi adalah kehadiran Takopi itu sendiri. Itulah kenapa original Shin Takopi. Kehadiran Takopi gue paham sih maksudmu gitu. Pada akhirnya semua ini berantakan gara-gara ada Takopi. Ya gue paham. Cuma tanpa ada campur tangan Takopi pun semuanya nggak akan sebaik sekarang loh. Gue harus nonton ulang nih. Gue masih nggak terlalu nangkep pesan yang coba disampaikan gitu. Shizuka bisa bertahan hidup selama setahun di jalanan aja tuh udah, menurut gue tuh udah luar biasa tuh. Bisa anak kelas 4 SD bertahan hidup sendirian di jalanan selama setahun. Dan emaknya betulan tidak ada sama sekali. Bahkan ketika Shizuka balik lagi ke desa ketemu dengan Takopi, emaknya tetap tidak ada. Nyuri pakai alat Takopi. Iya, gue tahu dia nyuri pakai alat Takopi buat bertahan hidup gitu. Cuma lu mikir aja bro, anak kelas SD lu bikin dia jadi homeless gitu loh. Artikel tadi harus gue baca sih. Shizuka tuh ngebunuh atau cuma nyulik doang tuh. Gua bingung F6 ini kan Marina dejavu ke Takopi kalau Shizuka simple. Emang checkpointnya kameranya ada Takopi. Menurut gue ya, jawaban yang paling simpel untuk saat ini ya, ini semua tuh bagian dari kekuatan happy-nya Takopi. Karena waktu time travel dia pakai kekuatan kehidupannya kan. Nah mungkin sisa-sisa kekuatan Takopi itu mempengaruhi timeline untuk kalian 2016. Sumpah nih gue harus nonton ulang nih buat gue paham endingnya nih. Gue nggak ngeh nih. Tapi garis besar bisa kita pahami bersama lah. Pada akhirnya Takopi tidak perlu ikut campur dan semuanya akan baik-baik saja. Gue izin coba nonton lagi satu kali. Gue coba memahami episode ini. Oke, gue nonton satu kali lagi ya. Menarik. Di awal episode 6, kita diliatin Shizuka yang jalan sendirian bareng Capi di bawah sinar lampu jalanan. Dan episode ini ditutup sama Shizuka dan Marina yang jalan berdua di bawah sinar lampu jalanan. Nah, di awal episode 6, scene ini ditutup dengan pertanyaan, apa yang sungguh kuinginkan? Yang Shizuka inginkan sesungguhnya berdasarkan episode ini adalah teman untuk ngobrol. Dan itu adalah Marina. Itu yang Shizuka inginkan tuh, teman. Oh sabar, gue baru paham cok. Gue baru nggak di sini nih. Kita dilihatin Azuma yang dapat kacamata dari Junya kan. Karena di episode 4 Junya sempat ngomong tuh kalau dia pengen belikan Azuma kacamata. Nah jarak waktu antara episode 4 sampai 6 itu cuma 2-3 seminggu lah. Berarti sebelum Junya yang kemungkinan saat ini ditangkap sama polisi, Junya menyempatkan dirinya atau menggunakan uang terakhirnya untuk belikan Azuma kacamata. Sekarang gua paham nih. Ya. Alasan kenapa kamera ini nggak diambil sama polisi sebagai barang bukti karena Junya nggak bawa kamera ini sebagai barang bukti. Barang bukti ini tetap disimpan sama Azuma. Ya. Simple ternyata jawabannya. Coba deh nih. Gua coba translasikan artikel ini deh. Penculikan 2 anak kecil menarik perhatian. Alasannya, petugas yang mengurus insiden ini juga ikut hilang bulan lalu. Muncul anggapan kalau pelakunya adalah Kinzaka Mato. Kecurigaan paling baru ada hubungannya dengan keluarga Achan. Informasi yang tidak terkonfirmasi telah tersebar di sosial media yang mengklaim kalau Achan dan 2 perempuan lainnya ikut terlibat. Meskipun begitu, ada testimoni yang menimbulkan kecurigaan tentang wali mereka, seperti ayahnya yang sepertinya adalah manusia sampah. Betul, benar. Bapaknya Shizuka memang sampah. Ibunya yang bekerja di industri hiburan. Dan muncul pertanyaan mengenai keluarga mereka di komunitas lokal.
Secara mengejutkan ditemukan di Tokyo bulan Juli lalu. Umur 6 tahun, Erika umur 2 tahun. Saudari yang hilang, Satsuki Yamashita, ditemukan selamat dan sehat. Mereka tampak menangis. Inti dari masalah ini masih sangat misterius. Balas dendam karena telah meninggalkan ibu dan anaknya. Oh nih, meskipun investigasi menyebar, ini pertama kalinya hal ini terlihat. Ketika berada di taman, tiba-tiba saja mereka berdua menghilang dan dia langsung ditangkap pada hari itu juga. Di mana ada banyak sekali orang yang melihat Yamashita yang hilang. Harusnya ditangkap sama kamera security. Tertangkap kamera kalau ada perempuan lain beberapa menit sebelum mereka berdua menghilang. Oh, gua paham. Jadi Shizuka menculik dua anak bapaknya dengan cara ngasih bunga ke kepala mereka berdua. Jadi mereka berdua langsung hilang di hadap pandangan orang-orang. Sedangkan Shizuka ya tidak menghilang. Pantasan Shizuka pegang dua alat itu tuh, ya, dua bunga. Dia bawa dua-duanya. Dia nggak cuma bawa satu. Karena bukan buat ngilangin dirinya, tapi buat ngilangin kedua anak yang dia culik. Dirumorkan kalau dia dibully. Tersebar di sosial media. Gua paham sekarang nih. Jadi bisa dibilang ketika Shizuka ngeculik kedua anak bapaknya, Shizuka tuh sudah langsung dicurigai lah sebagai pelaku. Cuma Shizuka susah banget buat ditangkap. Baru tersebar kabar nih di internet nih. Oh, itu kenapa dia melakukan itu? Karena dia itu dulu korban bullying, ditinggalkan sama bapak dan emaknya. Iya. Jadi istilahnya sudah ada kecurigaan kalau pelakunya itu Shizuka. Cuma Shizukanya susah ditangkap. Dan ini mengkonfirmasi kalau kedua bocah yang diculik sama Shizuka itu nggak mati. Artinya Shizuka pure, cuma pengen ngecek perut mereka doang, nggak sampai diinin. Oke, paham. Maaf aku tidak mencoba mendengarkanmu. Maaf aku tidak mencoba memahamimu. Maaf aku membuatmu kesepian. Dengan kata lain, yang Shizuka butuhkan adalah orang yang mau mengerti dirinya, orang yang mau menemani dirinya. Itulah yang terjadi di ending episode ini. Marina dan Shizuka saling melengkapi. Mereka saling memahami dan mereka saling menutup kesepian satu sama lain. Dan dosa terbesarnya Takopi karena tidak mencoba memahami orang yang ingin dia tolong. Dari episode 1 dan episode 5 di timeline 2016 dan timeline 2022, yang Takopi lakukan adalah mendorong idealismenya mengenai apa itu kebahagiaan kepada Shizuka ataupun Marina. Padahal kebahagiaan itu bukanlah hal yang hitam putih. Di matanya Takopi, bahagia itu putih, sedih itu hitam. Takopi tidak bisa memahami soal yang hitam. Dia cuma tahu soal yang putih, dan dia tidak tahu kalau ternyata di antara hitam dan putih ada abu-abu. Nah, selama anime ini berjalan, Takopi selalu memaksakan kehendaknya mengenai apa itu definisi kebahagiaan yang menurut dia itu putih. Dan kebahagiaan itu malah ngerusak Shizuka, Marina, dan juga Azuma. Di episode ini, Takopi akhirnya sadar kalau kebahagiaan itu tidak hitam putih. Dan selama ini dia salah karena tidak mencoba memahami Shizuka. Setelah Takopi menyadari hal itu, baru semuanya kan jadi berjalan sebagaimana mestinya kan. Dan menurut gue ya, pada akhirnya ya, yang dibutuhkan oleh seseorang ketika dia sudah sangat-sangat tidak bisa menahan segalanya adalah menangis. Nangis aja bro, gak salah bro nangis. Karena kalau lu lihat di episode 1 lah, Shizuka tuh gak pernah nangis kan. Selama dia dibully, dia cuma pendam semuanya gitu. Keluarkan aja lah semuanya. Meskipun kita sama-sama tidak tahu gitu. Gak tega gue liat Shizuka nih pak, jadi homeless nih. Nah, sama di sini nih. Kan Shizuka udah pisah sama Takopi hampir setahun kan di semenjak episode 5. Dan di episode 5 kita sempat diliatin kalau Shizuka dan Takopi pakai bunga buat nyuri makanan supaya mereka bisa makan. Dengan kata lain, itu foreshadow untuk ngasih tahu kita bagaimana caranya Shizuka bisa bertahan hidup untuk mencari makan dan minum selama dia tidak bareng Takopi, yaitu dengan cara pakai alat bunga biar dia tidak kelihatan, terus dia curi makanan. Nah, di episode 6 ini, setelah dia nangis dan ngobrol bareng Takopi, kita diliatin mereka berdua yang lapar nih. Tapi apa yang mereka lakukan ketika mereka lapar? Mereka tidak mencuri kayak di episode 5, tapi mereka pakai duitnya buat beli makanan. Ini penting nih. Waktu Takopi mau pisah sama Shizuka, Takopi ngomong, "Aku akan membuatmu tersenyum paling cerah. Aku sangat senang bisa bersamamu. Tapi jika kau tak bisa tersenyum, ini percuma." Artinya apa? Takopi tahu satu-satunya cara untuk bikin Shizuka tersenyum adalah dengan tidak ada Takopi di sisinya. Akhirnya dia sampai di kesimpulan itu tuh. Dan ya kejadian kan di timeline untuk kalian semua di 2016. Di sana tidak ada Takopi dan semuanya bisa tersenyum. Azuma nih pada dasarnya sama kayak Takopi gitu. Kalau ikut campur malah makin runyam. Aku lupa peraturan yang paling penting. Ini nggak dijelasin nih. Peraturan apa yang dilupain sama Takopi? Lagunya cok.
Gue berani bilang, lagu ending episode 6 Takopi ini salah satu penempatan lagu ending yang paling bagus. Ini tuh mirip kayak ending keduanya Frieren. Bagus banget. Gue yang denger lagunya tuh gregetan, cok. Kalimatnya Shizuka yang komentari mamanya Marina ngasih indikasi kalau Marina sudah curhat soal orang tuanya ke Shizuka. Makanya dia tahu kondisi keluarganya Marina. Menurutmu tuh salah siapa? Masih lebih baik daripada rumah tanggamu. Shizuka juga cerita berarti ke Marina. Ini jadi pertanyaan juga nih. Ini kok pulpen bisa ada yang bikin ya? Gue udah kelar nonton Takopi episode 6 sekali lagi. Dan ya gue bisa berkesimpulan seperti yang gue omongin tadi panjang lebar. Dan sekarang gue lupa apa yang gue omongin. Nah, ayo kita lihat ratingnya. Setidaknya gue udah puas lah nonton Takopi 2 kali. Gue tebak ratingnya 9,08 kayaknya nih. 9,02 turun bro. Kayaknya minggu lalu 9,05 deh turun nih. Kemarin masih 8. Kemarin masih 8 yuk. Kemarin 8,9. Oh naik dong. Wow. Cuma ending kayak gini gue gak yakin ya apakah banyak orang yang bisa terima ya. Bisa turun nih ratingnya gue rasa dengan ending kayak gini ya. Menurut gue ya, dari detail yang gue perhatikan, ada kemungkinan semua yang terjadi pada orang tuanya Marina, Shizuka, dan Azuma itu juga terjadi kepada mereka ketika mereka masih kecil. Ada potensi seperti itu. Kenapa? Karena di episode 4 di timeline 2022 Marina ngomong, aku pengen jadi ibu yang baik. Terus Takopi ngomong, oh begitukah? Berarti kamu pasti akan menjadi ibu yang baik. Mungkin itu alasanmu kenapa kamu selalu memperlakukanku dengan keras. Karena seorang anak kan mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Dengan kata lain, ada kemungkinan semua orang tua, karakter orang tua yang ada di anime ini itu refleksi dari orang tua mereka sebelumnya. Istilahnya sifat mereka turun-temurun tuh. Nah, kalau tidak ada campur tangan Takopi sama sekali, sifat mereka bakalan tetap turun-temurun juga kan. Tapi berkat campur tangan Takopi di episode 6 ini, lingkaran setan itu terputus. Ya, sama seperti Frieren season 1 guys. Sama seperti Orb, semua hal yang bagus pada akhirnya akan berakhir juga. Terima kasih semua untuk semua yang udah ngikutin reaction abang-abang ini dalam 1 bulan terakhir. Itu aja lah. Thank you semua udah ikut meramaikan konten reaction Takopi dalam 1 bulan terakhir. Thank you semua yang udah komen, thank you semua yang udah like, dan gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa entah kapan lagi, dan bye-bye guys.